Tua Bangka. Tua Bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Saram benar aku nih. Coba kau kasih salam lo. Salam lo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Seperti biasa, kita kemarin dari negeri awan, negeri Wakanda, mencari sebuah informasi. Dan sekarang kita tidak lagi mencari informasi, tapi sebenarnya masih cari ya. Kita malam ini keluarga semuanya. Keluarga semua kita mencarikan suatu informasi yang berada di sekitar kita. Namun kali ini berita yang kita sampaikan adalah kisah apa tuh, Cing? Kayaknya horor nih. Horor. Seram. Karena ini berkaitan dengan dua dunia. Dua alam. Kok dua dunia, Guru? Dua alam. Oh, dua alam. Amfibi dong. Dua alam. Kita main-main ke alam sebelah dan kita berada di alam sekarang. Karena yang namanya dua alam tuh berkaitan dengan buaya. Dia bisa hidup di air, hidup darat, dan bisa menangkap Anda. Hati-hati dengan dua alam. Dua alam. Jangan mencoba-coba sesuatu yang memang Saya belum sakti kalau belum pakai ini. belum sakti, pakai sakti. Oh, Ini sakti. nih, Guru. Apa tuh? Kata orang, ini bisa berkaitan dengan dunia alam. Dua alam. Ya. Katanya ada sesuatu yang bisa dimasukin sini Nah, nih. itu dia. Kata Adam. Kodam. Percaya enggak kita nih dengan yang namanya kodam? Kalau orang-orang tertentu mungkin mengetahui dan bisa merasakan yang namanya kodam itu ada di suatu barang. Contoh, Cuman cincin. Ini. Tuh. Ada enggak? Kayaknya ada kodam nih. Saya merasakan kayak ada nenek warna putih di situ. macam itu tuh. Itu kodam. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan, ada yang bisa yang percaya dan tidak percaya. Ada yang hal mustahil, ada yang percaya. Cing. Saya percaya di sini ada ya. Ada. Udah, diam-diam. Bahagia. Oke. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya makhluk di luar kita. Ada orang yang percaya dan meyakini bahwa selain kita ada alam lain yang tidak nampak. Saya percaya bahwa kita hidup di dia alam. Kita berada di alam yang berbeda. Kita bersebelahan dengan alam mereka, cuman kita dibatasi sama pembatas yang tidak nampak. Contohnya ada di belakang balik kamera ini, kayaknya saya ada merasakan kayak ada kris di situ, Guru. Katanya ada kris di situ. Boleh kita langsung ke balik kamera? Jangan dulu ya. Ada kris ya. Ada. Guru bisa saya bantu di situ. Nanti bisa. akan ngerasakan. Ya. Dingin enggak kira-kira? Dingin. Bisa enggak ngerasakan? Kayak es. Makasih pakai jaket nih. Dingin sekali. Malam ini sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Nah, memang kebetulan hujan badai di sini. Menurut orang-orang yang pernah merasakan hal-hal mistik seperti itu, dia melihat bahwa ada gesekan-gesekan antara energi positif dan negatif, yaitu energi kita ini energi positif. Dan sebenarnya itu adalah menurutnya makhluk yang kasat mata itu. Ketika kita mendapatkan gesekan-gesekan itu, nah menurut orang yang paham itu katanya kita bisa merinding, dan kayak bulu kuduk nih merinding, merenyam. Itu karena itu bersentuhan antara energi positif dan negatif. Nah kita saling bencengkrama kayaknya. Biasanya kita tak sadar, kalau saling gitu. Bergesekan semakin lama itu terkelupas, Guru. Kalau bisa jadi terkelupas karena memang yang sifatnya bergesek itu bisa membuat kita apa? Iya. Apa namanya itu? Luka. Nah, akhirnya dianya bisa menimbulkan sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh medis. Nah, dan akhirnya percaya tidak percaya, barang itu memang ada. Nah, mau dikatakan ada, kayaknya enggak ada. Dikatakan enggak ada, tapi ada.
Tapi itu biasa dilakukan oleh pejuang cinta, Guru. Nah, dia suka mempermainkan hati, Guru. Macam mana lah? Nah, itu antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada, dan itu bisa membuat orang tuh stres, Guru. Alam yang kita bahas ini memang antara alam ada dan tiada. Ada makhluk yang dibalik, bukan makhluk sih, memang dia hidupnya memang beda alam sama kita. Nah, itu permasalahannya. Dan kenapa orang banyak percaya dengan hal itu? Ya memang kita ada hal yang memang di dalam kitab suci kita sendiri mengatakan bahwa kita ini tidak sendirian hidup di dunia ini. Ada alam di samping kita tuh alam yang berbeda, dan kita juga sama tujuannya untuk beribadah. Nah, itu harus kita yakini bahwa kita ini tidak sendiri dan ada alam yang di luar kita sana yang memang mereka juga pengen dihargai. Iya, contohnya bisa jadi. Tapi semakin milenial itu sebenarnya mereka itu sudah kurang harga dirinya, Guru. Karena apa? Zaman dulu ada penampakan, kita lari. Zaman sekarang ada penampakan, makin kita kejar, makin kita foto. Bahkan ada video yang viral, kepalanya keluar dipangkang pakai kayu, bunyi gini nah. Ya, itu. Kalau gimana tuh kalau tanggapin diet yang kayak gitu, yang viralnya gitu, itu sebenarnya asli atau enggak tuh? Yang bisa dipentong gitu. Aku pun enggak tahu. Nah, cuman seandainya memang mungkin bisa dihadirkan barang itu. Yang energi yang berbeda sama kita. Dia bisa keluar dari dimensi dia masuk ke dimensi kita. Andainya ada barang itu ya, memang bisa disentuh, bisa dipukul. Mungkin sebagian orang memiliki kemampuan itu. Kita tidak bisa kita tidak bisa menafsirkan. Tidak bisa kita menuduh itu bohong atau enggak. Yang pasti seyogyanya, seandainya kita ini kan datang nih di wilayah dia, di tempat dia, macam kau lah Cing, datang ke rumah aku. Kau datang ke rumah aku gini, Assalamualaikum, salam, sila masuk. Nah gitu kan, aku suruh masuk, tapi kau mukul aku. Manas enggak aku nih? Manas. Udah gitu. Oh gitu. Nah jadi hormatilah walaupun dia berbeda alam. Bukan jadi mainan. Kasian juga. Pada dasarnya itu mereka itu memang pengen berdampingan. Cuman kadang-kadang kita ini suka nak jawab-jawab, manggil dia. Kalau menurut saya itu kenapa kita belum siap untuk bertandingan dengan dia? Pertama satu, kita punya wujud. Sedangkan mereka tidak punya wujud. Kadang wujudnya semau-mau dia ya. Sehingga kita manas-manas pengen mangkong kayu lah, terajang lah. Dan kasihannya sama mereka. Apa tuh? Saya kadang kasihan dengan mereka, Guru. Ada orang kecelakaan disalahin dia. Iya kan? Terus ada sesuatu yang bikin ganggu dia, yang disalahin dia. Sebenarnya dia tuh kayaknya hidup sebagai orang yang harus disalahkan kayak Guru. Kita enak misalnya kita lagi fokus serius, ada bunyi. Padahal itu bunyi kentut kawan. Dia bilang ada hantu nih. Ya, bisa jadi. Jadi kayak hidup serba salah kayak. Jadi kasian lah gue itu sebenarnya. Gini, ada sebab, ada akibat. Nah, kita lalai, dia masuk. Kan harusnya gitu. Bisa jadi dia pengen masuk, ada pesan yang bersampaikan. Kau ini ngapa mau nyalakan aku terus? Padahal bukan kata aku, Bu. Mungkin kalau di media-media tuh ada yang bilang bahwa kok kamu yang mengganggu dia ya? Iya katanya kan. Itu. Kok kamu suka ganggu dia? Aku pengen darahnya katanya kan. Nah, kenapa dia bisa ganggu, dia mengambil darahnya misalnya kan? Kenapa? Karena orang ini nih lagi lemah. Nah, kalau kita kuat, kita tidak akan dikacau, gitu lah. Artinya kita pada posisi itu kita lagi kosong, blank, atau lagi galau mungkin ya. Akhirnya mudah masuk atau dikacau sama makhluk yang tidak kasat mata. Jadi kalau seandainya kita seyogyanya langsung menjas bahwa dia salah. Jadi ngacau ya. Karena dia rusing, disalahkan terus. Bisa jadi. Sedangkan kita kalau sama pacar kita bisa antu disalahkan. Jadi yang kita karena kalau sama bini ke sama cewek kita, biasanya tuh masuk ada nih gitu kan. Kayak ada nih kena kacau hantu nih.
Oh mungkin bisa jadi hubungannya kelahi terus ada hantu penghalang dia gitu. Kadang kan ada orangnya gini, misalnya dia misalnya udah suami istri kelahi tiap hari, terus ada dukun gitu bilang, oh ini kau ada pendamping ini tak suka karena kau dengan dia gitu, sehingga dia bikin kasih kau pembenci. Kadang ada tuh kayak gitu tuh. Tapi mungkin memang biasanya tuh ada orang-orang yang bukan dikatakan dukun sih, orang memang mendapat keistimewaan, dia bisa melihat dimensi yang berbeda dengan kita. Artinya dia memiliki panca indera yang ke-7 kali ya. Kenapa ke-7? Ke-8, 9. Kayaknya itu amfibi karena bisa hidup di dua. Dia bisa menembus waktu yang berbeda. Nah, jadi dia bisa mengetahui dan dinampakkan matanya. Bahasa itu kodam udah bisa jadi udah dibuka kan, macam orang-orang indigo gitu kan, bisa ngeliat katanya kan. Nah, kita kan dapat ini. Kita enggak bisa lihat. Macam makanya. Tapi kita kalau dapat situ saling lah. Tapi kita bisa lihat bayangan yang di celana, Guru. Bergaris ya bentuknya kayak. Betul. Kalau kita lihat orang Zumba tuh kayak ada bayangan tuh, padahal tuh dia pakai baju. Aku udah sampai otak. Aku mikir beda. Jadi dia tuh memang seandainya dia bisa melihat, dia bisa menginformasikan kepada, oh kau ini ternyata ada yang dampingi. Kau coba itulah dibuang apa yang pernah dibawa sama titipan dari keluargamu, keturunanmu, coba dibuanglah, dibersihkan gitu kan. Dia tahu tuh. Bagaimana pendapat Guru kalau tiba-tiba ada orang ngayal gitu, terus dia bisa mikirkan isi-isi dalam baju dia bisa, apa gitu. Bisa tuh. Misalnya ini cowok mikirkan cewek, tapi dia udah mikirkan isi dalamnya ada apa gitu, diameternya ke apa gitu. Nggak bisa. Itu macam mana tuh? Itu kodam nggak tuh? Bukan kodam, dia berarti sedang memikirkan sesuatu yang belum tentu benar. Otaknya perlu dibetulkan. Oh itu otaknya salah. Harus itu salah. Tolong dibetulkan bahwa barang itu tidak boleh dipikirkan karena otaknya belum sampai. Sebenarnya itulah jadi disebut dengan dua alam tuh tadi. Alamnya berbeda. Jadi bahasanya itu kita bisa berpikir bahwa alam di sebelah sana itu berbeda dengan alam kita. Tetapi kita tidak bisa menebak, mengkira-kira seperti apa karena ada wilayahnya di mana kita bisa mengetahui atau tidak. Hanya orang tertentu yang bisa melihat alam tersebut. Nah, orang-orang tersebut bisa didatangkan dari karomah ataupun dia belajar. Wih, ini dia kayak peramal benar, nih. Betul juga sih. Karena kan kebetulan saya mengeluarkan ilmu putih, Guru ilmu hitam nih. Iya. Pas pula. Jadi kau ilmu putih ya. Nah, kalau seandainya memang orang-orang tersebut berlaku baik, bisa menyampaikan kepada kita, tolong nggak betul-betul kan tuh. Soalnya di samping kau tuh ada yang ikutin kau tuh. Kita nggak tahu. Benar nggak? Tapi kita sebagai orang modern nih, yang bisa dikatakan tidak percayalah hal-hal seperti itu. Sebenarnya bukan karena kita tidak melihat. Bukan tidak percaya, kita percaya. Iya. Percaya. Cuman masalahnya kita tidak tahu. Yakinkah ada? Percaya tapi tak yakin. Adakah memang orang yang dampingi kita? Sedangkan kita kan selalu pengen melihat kebenaran itu nyata di mata kita gitu kan? Ada, Guru. Siapa tuh? Kalau dagi kelahi pasti katanya ada yang damping gitu. Nah itu lagi disalahkan lagi. Ya kan kesian kan? Karena itu gitu. Rata-rata gitu. Kalau orang yang gampang marah selalu dikait-kaitkan dengan orang yang tak bersalah. Paham tak maksudnya? Siapa yang salah tapi siapa yang disalahkan? Jadi kita gitu. Yang salah, hantu yang kena. Kasihan kan hantu? Kasihan itu. Bahasa gitu, bahasa kasar gitu lah. Nah itulah ada hubungan sama-sama kita nih kan, sama-sama penciptaan Tuhan kan. Sama-sama hantu gak gitu kan? Enggak hantu. Belum jadi kali kau. Nah, jadi kita sama penciptaan Tuhan. Jadi kita ini harus saling berdampingan antara satu sama lain walaupun kita beda alam. Tapi intinya itu kita saling menghargai lah. Jadi kalau dia mau nampak tak nampak kita izin.
Izin itu dalam arti gini, umpamanya kita masuk dalam suatu tempat Tabik gitu kali ya. Ya kita Permisi lah gitu ya. permisi ya. Ya kita kan nggak tahu di situ ada siapa-siapa ya kan. Ya. Siapa yang tinggal di situ kan. Apalagi tempat yang misalnya rumah yang lama tidak dihuni gitu kan. Terus ada Tapi kadang saya lucu, rumah tak kawasan dihuni, angker, tapi masih ada yang diam-diam mesum di situ. Nah itu 2 alam atau 3 alam nih. Orang yang berpikir kayak gitu. Kan kita tidak asing tuh. Rumah kosong, ngapain angker. di situ mesum. Tapi tiba-tiba di situ ternyata ada coretan. Ada barang-barang papa mama di situ. Oh, maksud kau tuh ada orang berbuat jahil di rumah itu. Berbuat jahil di Mungkin situ. karena Udah tahu di situ angker tapi masih masuk. Jadi terkadang orang-orang kayak gitu tuh kan dianya anak-anak kecil yang biasanya bermain-main tuh kan. Main-main tapi jahil lah di rumah itu tuh kan. Jadi akhirnya dianya membuat coret-coretnya mengurusak rumah itu. Itu urusan dia lah. Urusan dia. Rumahnya dirusak di rumah. Dari yang punya kali kan. Itu budak-budak kecil. Budak-budak kecil. Kalau orang tua mungkin enggak. Budak-budak kecil bisa menghasilkan anak kecil. Iya. Ada keluarga kayak makin bahaya. Kalau seandainya memang kita bisa berdampingan sama makhluk yang beda alam tadi, berdampingan. Seandainya kita masuk dalam wilayah yang baru, permisi, kata orang tua tuh tabe. Bukan nggak berarti berdampingan kita kawinkan dia kan? Enggak. Kadang tuh ada mitos kita bisa bernikah dengan jin gitu. Nah itu. Gimana resepsinya? Gimana acaranya? Gimana maharnya? Mungkin jinnya nampak kali dia. Mungkin jinnya alam mimpi kali atau dia mimpi basah. Enggak tahu. Jadi mungkin dia tuh memang hidupnya sudah antara alam nyata dan alam ya, nyata tuh udah sangat jelas sekali. Mungkin ada orangnya. Ada, kita tidak bisa pungkiri itu. Ada yang dimiliki kemampuan seperti itu dan ya itu tadi kita ini berdampingan sama makhluk yang tak kasat mata. Contohnya di sini. Kenapa kita agak dekat duduk? Karena di samping kita ada. Samping guru ada tuh. Ada. Samping aku ada kan? Ada. Nah, karena dia ada, dia nyuruh kita, udah lalu jangan ngomongin aku disalahkan. Jadi mau gimana gitulah dia. Kalau keluarga semuanya ketakutan sama makhluk-makhluk itu, nggak usah takut. Karena pada dasarnya dia sama kita nih cuman alamnya berbeda. Contoh di sebelah saya ini ada. Tapi kalau dia ngacau dah, kita tidak ada gak benar kayak manusia gak bah? Kita boleh lawan gitu. Tapi tidaklah ada yang namanya dia tuh nampak tuh makan anak. Tidak ada. Membunuh anak, tidak ada cerita tuh. Kadang tuh kita yang iseng. Itulah. Kita yang iseng. Antum kayak kita seorang apa? Kita seorang ya dan tuh. Masalah gini, kadang gini. Kita dah tahu hantu ni seram, tapi kita masih nyari hantu. Itu lebih seram lagi. Sekali hantu keluar kita lari. Apa mau sebenarnya? Macam kasus yang yang keluar berdiri tu, ada berdua ngopi tengah-tengah hutan tu. Kayak dia agak bebah kan? Dia agak bebah. Itu lah kan. By the way, sekarang kita bebah ni. Bila kita nak pergi lo ni? Okey keluarga. Intinya itu yang bisa kita ceritakan pada malam yang sangat agak seram kan gitu. Ya sini siap. Tadi kan jam berapa? 2:30 nih. 2:30. Hanya itu bisa kita sampaikan keluarga, karena kita semakin malam semakin seram, semakin nyaur, semakin. Jadi tidak perlu takut. Tak perlu takut. Dia hadir, ya udah hadir, biarin aja. Seandainya dia datang dengan aroma atau bau atau gimana, suruh dia ngopi. Dengan kepercayaan kita masing-masing, kirim dia doa, dia jemput doa, karena yang bisa berdoa kitalah dia doakan dia. Karena dia berdoa tak terima lagi. Kita bisa jadi. Tak terima lagi kita doakan dia. Biar kita bakar udah makin jadi. Haji itu bisa satu sampaikan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legam macam badan, disuruh kawin dia berkuat tak mau. Balas dia mau, tak ada yang mau. Tua bangka, tak sadar tua, asyik menggila. Nak jadi apa?